Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau, bertemu kita hari ini dalam update kasus COVID-19 di Provinsi Kepulauan Riau. Hari ini kami bersama dengan Pak Cecep Yudana. Siap. Beliau adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, sekaligus juru bicara COVID-19 Pak ya, Iya. di Provinsi Kepulauan Riau. Gugus tugas. Gugus tugas ya? Ya. Baik. Selamat malam Pak Cecep. Selamat malam. Ya. Kita berharap apa yang terjadi di Kepri ini bisa diatasi dengan baik. Betul. Tentu peran pemerintah menjadi penting. Ya. Paling tidak mengatur masyarakat lah. Ya. Jadi sebelum kita berbincang jauh, Ya. mungkin kita ingin tahu Pak, Ya. bagaimana kondisi umum penyebaran COVID-19 di Provinsi Kepulauan Riau? Ya, baik. Bahwa penyebaran COVID-19 ini dilihat sebetulnya dari kasus yang positif. Itu ada 3 daerah dari 10 kasus ini ternyata ada di Tanjung Pinang, di Batam, dan 1 di Karimun. Sementara di wilayah lainnya belum di Bintan, kemudian Lingga, Anambas, dan Natuna itu belum ada sampai sekarang. Nah, kalau melihat dari penyebarannya dan lihat tren mingguan atau harian sejak kasus pertama di bulan Februari, nampaknya landai ya, tidak terjadi lonjakan. Tidak terjadi lonjakan ini itu disebabkan pertama bisa saja karena laboratorium kita masih alat untuk pemeriksaan masih kita menerima laporan dari Jakarta yang rata-rata sekitar 8 hari baru kita terima. Nah ini kemungkinan sebetulnya ada kasus-kasus lain tapi masih di bawah dan belum terungkap. Yang tidak terdeteksi gitu. Belum terungkap karena lambannya itu kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua bisa saja karena keberhasilan pemerintah ya, yang sudah melakukan berbagai upaya ya. Katakanlah sekolah sudah belajar di rumah, ya kan, ibadah sudah di rumah, kan gitu, sudah menyerukan seperti itu didukung oleh MUI, kan gitu. Kemudian pegawai sudah bekerja di rumah, kan gitu. Inilah sebetulnya sudah terjadi pembatasan. Bahkan kalau kita melihat sekarang, mal sudah tutup, kan gitu. Walaupun buka, tapi sudah tidak ada yang berjualan makanan. Saya mantau itu. Kemudian ruko-ruko juga sudah banyak yang tutup ya. Aktivitas yang banyak itu sekarang itu paling di pasar kan pada pagi hari ya. Kemudian juga mungkin ferry masih melakukan aktivitas dan itu wajar ya. Nggak mungkin kita menutup pasar, dari mana makan masyarakat kan gitu. Nggak mungkin kita menutup akses ferry ibu kota provinsi dengan Batam kan gitu ya, karena baik hubungan sosial, hubungan ekonomi itu tetap harus juga berjalan dengan persyaratan, dengan pembatasan kan gitu ya. Inilah harapan kita. Yang kedua, kalau kita lihat hasil positif yang masih landai, sudah hampir 2 bulan ini baru menemukan 10. Itu juga kita lihat PDP. PDP ini pasien dalam pengawasan sudah pasti ada di rumah sakit dia. Karena dia memiliki gejala ditambah ya, gejala-gejala COVID-19 ditambah dengan punya riwayat. Apakah dari luar negeri yang daerah terjangkit atau Jakarta, karena Jakarta lebih dahulu sebagai daerah terjangkit. Nah, totalnya sekarang ini PDP yang ada di Kepri sampai saat ini, hampir selama 2 bulan ini 129, ya. Dengan ODP 1852 sampai hari ini ya.
Semakin banyak ODP, jangan salah, semakin baik. Iya, artinya karena upaya preventif. Iya, karena kita berhasil menjaring orang-orang, berhasil tracing orang-orang yang potensi untuk sakit dan potensi untuk menularkan. ODP ini sebetulnya sudah dikarantina, walaupun karantina mandiri, kan itu ya. Ini langkah-langkah yang luar biasa sebetulnya yang sudah kita lakukan. Ya mudah-mudahan dari lambatnya hasil laboratorium ini juga disertai hasil ternyata mereka ini negatif, kan gitu ya. Namun kita bisa dilihat juga dari hasil kita melakukan rapid test. Rapid test ini dari 491 di Kepri, ternyata ada 13 reaktif. 13 reaktif, potensi untuk positif itu sangat besar. Kan begitu ya. Jadi ini memang ya cukup signifikan. Kita harus tetap meneruskan kewaspadaan ini sehingga harapan kita mampu membendung. Jangan sampai ada menambah transmisi baru, bahkan transmisi lokal harus kita cegah, kan gitu. Karena dari kan kita meninggal yang terkonfirmasi COVID-19 itu kan sekarang 3 orang. Iya, betul. Dan dari rilis yang kami baca dan sebagainya, itu kan semuanya pernah keluar. Pernah keluar, betul. Ada yang ke Jakarta, ada yang ke Malaysia. Betul. Artinya penyebab utamanya ini kan masih imported case. Betul, Nah, sekarang ada temuan nggak Pak, lokal transmission di kita, artinya penyebaran itu disebabkan oleh masyarakat Kepri sendiri? Inilah belum sekarang dari ODP kontak erat itu yang sudah kita tracing, kemudian kita periksa ke laboratorium. Ternyata dari ODP ini belum ada gitu ditemukan yang positif. Tetapi ada satu kasus, seorang suami pulang dari Jakarta, kemudian beberapa hari kemudian memiliki gejala, istrinya juga memiliki gejala yang sama. Suami istrinya ini kemudian dilakukan rapid test, suaminya rapid testnya positif, istrinya negatif, kan begitu ya. Mereka dirawat di rumah sakit. Ini suatu hal yang menarik. Seminggu kemudian hasilnya datang swab, sekitar 8 hari hasil swab, istrinya positif, suaminya malah negatif. Nah ini. Nah kalau ini kemungkinan yang mungkin terjadi apa Pak? Nah kemungkinan terjadi ya kesalahan laboratorium bisa saja, ya kan. Nah ini hal yang menarik dan kita sedang kaji. Tetapi tracing kita lakukan tetap, keluarga dan orang-orang yang pernah kontak terus kita kembangkan gitu ya. Dan ya dua-duanya sekarang di rumah sakit dan masih walaupun membaik kondisinya, kita tetap ingin memastikan bahwa yang mana yang salah ini, kan gitu ya. Ini hal yang menarik, yang mudah-mudahan sih yang salah itu alatnya Pak ya, hasil labnya mudah-mudahan yang salah. Karena gini Pak, ini kan juga menjadi persoalan hampir di semua daerah di Indonesia. Soal lab PCR itu Pak ya, swab test. Karena kalau kita kirim sampel ke Jakarta, itu kan mau makan waktu seminggu Pak. Nah artinya kalau seandainya bersangkutan memang positif, dia terjangkit COVID-19, kan kita ada 2 orang apa semuanya saya juga tidak tahu pasti Pak. Mereka sudah meninggal baru hasilnya keluar. Iya, ada kasus di Batam juga seperti itu. Di Batam juga seperti itu kasusnya. Artinya kalau itu terjadi kan kita agak sulit Pak melakukan tracing. Artinya tracingnya agak lama, sudah terlambat. Terlambat, gitu. Betul. Nah sekarang dari provinsi ada upaya nggak Pak bagaimana mengatasi hal ini? Jadi yang dilakukan oleh Bapak Wali Kota Batam dan Pak Gubernur melakukan pendekatan dengan Konjen Singapura itu luar biasa hasilnya. Dan sekarang di Batam sudah ada 2 alat PCR dengan 20.000 test kit. Ya kan gitu.
ya, dioperasionalkan oleh Bapak Wali Kota Batam, menyerahkan kepada Balai Teknik Kesehatan Lingkungan yang sudah mendapatkan rekomendasi sejak tanggal 23 Maret ya, untuk mampu melakukan pemeriksaan. Namun memang walaupun dapat rekomendasi, satu alatnya, alatnya produk lama, kan. Kemudian kalau alat yang lama ini dia bukan hanya untuk COVID-19, tetapi satu kali katakanlah reagen dimasukkan dengan sampelnya, itu bisa menghasilkan beberapa macam parameter hasil pemeriksaan. Tapi yang sekarang yang diberikan oleh pemerintah Singapura itu hanya itu saja, untuk swab COVID-19. Nah ini, tetapi ini pun sayangnya masih ada beberapa, ada 5 tadi. Tadi kami cek langsung bersama Bapak Gubernur, Pak Sekda juga. Ternyata ada 5 komponen lagi yang masih dicari. Atau bantuannya mungkin belum sampai. Memang atau tidak. Memang kita harus mencari ternyata sendiri? Tidak tersedia karena barangkali yang membelinya tidak memahami, kan begitu. Jadi dengan kondisi sekarang masih ada komponen yang belum ada, ya, belum bisa operasional. Ya. Sampai alat itu ada. Ya, tetapi tadi sudah diberikan kepastian. Segera barang itu cari di mana dan ada. Masalah biaya tidak usah menjadi masalah, karena baik pemerintah kota maupun provinsi siap. Yang mana duluan? Ya harusnya memang Pak dalam kondisi bencana harusnya tidak ada masalah. Sudah, sekarang tidak ada masalah lagi, masalah pembiayaan. Katakanlah memang dibutuhkan tadi 5 bahan itu sekitar 5,6 miliar. Go. Pak Gubernur sudah menyatakan itu. Pokoknya sekarang segera. Ya, karena masalahnya kita memang butuh. Iya, kita mendapatkan segera. Karena kalau ini kita lakukan sendiri, dalam waktu 2 hari kita sudah mampu mendapatkan hasil yang kita memang diperlukan dengan cepat gitu. Karena dengan cepatnya hasil, tentu tracing pun akan semakin cepat, kan gitu. Nah sekarang ada juga yang bertanya Pak, dengan informasi yang disampaikan publik bahwa sekarang di kabupaten kota kita sudah melaksanakan rapid test, terus kita sudah dapat bantuan uji lab PCR gitu. Nah sekarang kan masyarakat juga belum tahu nih kalau ternyata uji swabnya belum bisa dilaksanakan karena kita masih membutuhkan ada beberapa komponen yang diharapkan. Nah sekarang uji lab itu Pak, apakah bisa di masyarakat yang diuji atau memang ada kriteria siapa saja yang harus diuji? Karena ini ada beberapa pertanyaan, malah ada yang WA ke saya, Pak, saya mau tes swab di mana gitu. Tidak seperti itu, karena kita yang utama adalah seluruh PDP wajib. Oh, semua PDP semua wajib PDP wajib. Di tes swab apa rapid test, Pak? Enggak, wajib tes swab. Oh, swab. Ya kan. Kemudian semua ODP itu kita wajib, termasuk wajib, cuman syaratnya rapid test dulu, kan itu ya. Supaya apa? Supaya bahan ini juga kerjanya juga kan tidak mudah ini. Kemampuannya juga tidak bisa cepat. Misalkan 1 hari sampai 100 pemeriksaan nggak bisa. Ya bisa, karena keterbatasan kemampuan juga. Kemampuan orang di laboratorium itu hanya 5 jam. Lebih daripada itu error nanti. Ya, takutnya error hasilnya. Error dia karena kan mungkin gitu ya. betul. Timnya juga kecapean. Betul. Sehingga kalaupun kita sudah BTKL ini sedang mempersiapkan supaya bisa dilakukan 2 atau 3 shift. Nah, ini sudah ke arah itu. Mudah-mudahan ini akan efektif. Cuman mungkin saja operasional dalam 3-4 hari akan datang, karena menurut Kepala BTKL-nya tadi sudah kita pesan. Kalau sudah ada pasien seperti itu akan pasti dibayar lega yang Kepala BTKL-nya. Ya, jadi masyarakat Provinsi Kepulauan Riau, Anda harus mendapatkan informasi yang jelas bahwa
uji PCR ini hanya dilaksanakan atau dilakukan kepada orang dengan kategori pasien dalam pengawasan dan ODP. orang dalam pemantauan. Iya. Jadi bagi Anda yang tidak termasuk ke dalam PDP, tidak termasuk ke dalam ODP, sebaiknya jaga kesehatan. Kalau mungkin Anda ada gejala, Anda bisa sementara stay at home. Mengisolasi diri di rumah. Nah, kalau memang butuh bantuan, Anda bisa menghubungi puskesmas terdekat atau vaskes terdekat. Nah, nanti akan diarahkan oleh fasilitas kesehatan apakah Anda harus mendapatkan tes PCR atau tes rapid test. Nah, kita berharap dan berdoa semoga PCR kita bisa cepat kita gunakan sehingga nanti masyarakat yang membutuhkan bisa kita cepat tes dan kita bisa tracing dengan cepat. Nah, sekarang Pak Cecep, orang kan selalu berbicara nih kan Pak tentang lockdown, Pak. Orang selalu mendesak, apakah pemerintah tidak melaksanakan lockdown? Kita perlu lockdown. Nah, kira-kira dari gugus tugas tanggapannya seperti apa, Pak? Lockdown itu berarti menutup betul rapat, tidak ada akses. Tidak ada akses antar pulau, tidak ada akses antar daerah, apalagi akses internasional. Termasuk di dalam kota kan, Pak? Termasuk di dalam kota. Betul-betul dikunci, dikunci akses semuanya. Ini bebannya akan sangat besar, karena seluruh kebutuhan hidup masyarakat, khususnya yang ekonomi rendah, itu wajib ditanggung oleh pemerintah. Termasuk binatang piaraan loh, Pak. Mungkin kalau yang binatang piaraan mungkin ya pasti termasuk orang yang mampu ya, kan gitu ya. Ini masyarakat yang ekonomi kelas rendah, misalkan mohon maaf ya. Yang pendapatannya per hari rendah. Artinya dia dapat hari ini untuk makan hari ini. Betul. Itu wajib ditanggung oleh pemerintah. Makanya sekarang apa istilahnya pembatasan sosial berskala besar ini harus mendapatkan izin dari Kementerian Kesehatan. Apa syarat-syaratnya? Harus mampu daerah itu memetakan adanya transmisi lokal yang sangat masif. Artinya apa? Penularan dari orang ke orang sudah terjadi. Nah, ini yang di Kepri kita belum dapat. Belum dapat, baru tadi suami istri saja. Saya katakan tadi, kenapa belum dapatnya? Jangan-jangan karena laboratoriumnya. Ya kan kemungkinan salah satunya kita itu. belum bisa melakukan tes secara massal, sehingga jadi, kita nggak jumpa. Betul. Kalau hasil-hasil ODP ini memang bisa cepat, saya kira pasti. Angka akan lebih tinggi. Angka akan ada angka itu, kan itu ya. Nah, tapi ini yang terjadi. Kemudian yang ingin saya katakan, syarat lainnya seperti ada nggak misalkan seperti di negara Malaysia, Singapura sudah seperti itu ya. Di kita ada nggak tidak seperti itu? Apa transmisinya transmisi itu? Lokalnya kan ya itu ya. Nah, ini belum terlihat. Ingat PDP bukan positif. Belum positif, Pak. Belum positif. Masih kemungkinannya dia masih bisa positif, bisa negatif. Bisa negatif. Ya kan ya, yang positifnya jelas sampai sekarang ya mohon maaf bukan baru ya. Dibanding dengan Jakarta gitu ya. Kita masih 10, Pak, sekarang. Masih 10. Dan kita berharap tidak kalau bertambah. Jakarta kan semua kecamatan kan sekarang sudah ada. Sudah merah. Sudah merah semuanya. Kita kan ini kan hanya berapa kecamatan dari seluruh kecamatan di Kepri itu kan masih. Kalau kita lihat yang ini belum bisa artinya menjawab. dengan data yang sekarang kita punya dengan kita berharaplah dengan minimnya temuan ini, Pak, kita kan juga berharap di sini sebenarnya usaha preventifnya bisa kita lakukan lebih cepat, Pak. Betul. Tapi tentu saja pemerintah melakukan dan masyarakat juga harus ikut. Contohnya kalau sekarang kan ada gerakan, Pak, seperti kita lihat di beberapa negara. Karena sekarang kita kan kena di gelombang kedua nih, Pak, COVID-19-nya. Artinya kita bisa lebih mudah belajar sebenarnya bagaimana Wuhan, bagaimana Italia yang sekarang kacau, bagaimana Korea Selatan yang berhasil, terus bagaimana Amerika juga sekarang kacau. Nah,
ada hal yang sangat efektif dan kemarin juga kami sudah sampaikan melalui channel ini Pak, supaya setiap orang keluar rumah gunakan masker Pak. Betul. Karena ini yang kami lihat, ini mampu secara masif bisa digunakan oleh orang, maskernya mudah didapat, seperti Bapak sampaikan, masker kain juga boleh. Betul, nah kira-kira gimana tuh Pak? Jadi gini, kembali kepada pembatasan sosial berskala besar. Ini kan keputusan Menteri Kesehatan ini kan artinya di Kepri sekarang belum ada keputusan melakukan pembatasan berskala besar. Belum, ya? Tapi sesungguhnya sudah terjadi. Sudah terjadi. Itu sudah terjadi. Di dalam Kemenkes itu, apa sih itu sebetulnya pembatasan sosial berskala besar? Satu, sekolah sudah di rumah. Artinya tidak ada proses pembelajaran di. Ini sudah. Ya, termasuk masjid sekarang, Pak. Masjid ya kan. Kegiatan-kegiatan yang membuat orang berkerumun sudah ditiadakan. Kan sudah luar biasa. Bahkan sekarang ya saya katakan tadi kembali, mal-mal sudah sepi. Tidak ada lagi orang yang berjualan makanan apalagi kan gitu ya. Artinya masyarakat Batam dan masyarakat Kepri sebenarnya Pak sudah menyadari sudah dan ini sudah berjalan sebetulnya dengan sendiri tanpa perlu meminta restu dari Kementerian Kesehatan untuk melakukan pembatasan sosial berskala besar sudah terjadi di Kepri gitu loh. Apalagi dengan Pak Wali Kota yang sekarang sudah memberlakukan katakanlah jam malam segala macam ya kan, yang di mana ada yang masih berkumpul ngopi sudah dihalau oleh aparat ya kan gitu ya. Ini sudah. Tapi ini kan di Batam Pak. Karena kita kan sekarang terhubung nih Pak antara Batam, Tanjung Pinang, Karimun. Artinya kalau Batam saja melakukan hal seperti itu, sementara kan kita transportasi kita antar pulau ini kan belum ditutup. Nah, apakah juga daerah lain di selain Batam juga sudah melakukan itu? Nah, sebetulnya pembatasan sosial berskala besar itu bukan berarti ferry tidak boleh berjalan. Ferry boleh berjalan dengan syarat. Yang tadinya 4 tempat duduk hanya boleh 2. Kan itu ya. Jaga jarak. Jaga jarak. Kan itu sudah pembatasan sosial itu ya. Kan itu sudah besar-besaran. Berapa coba kerugian yang diterima oleh operator ferry, pengusaha, ya kan. Tetapi coba kalau betul-betul ditutup itu namanya sudah lockdown. Kan gitu. Yang kedua, warga negara Indonesia TKI di Malaysia mereka juga punya hak untuk pulang. Batam, Karimun, dan Tanjung Pinang adalah pintu masuk bagi mereka. Akses mereka untuk kembali ke Indonesia. Iya Pak, jadi soal saudara kita yang pulang dari Malaysia, banyak juga yang bertanya dan mereka khawatir sebenarnya Pak. Termasuk Karimun, teman-teman di Karimun juga ada kontak saya gimana nih katanya. Karena kan awalnya pintu masuknya kan dari Karimun Pak. Itu gimana pemerintah provinsi menangani saudara-saudara kita yang pulang? Jadi kan ada protokol kesehatan. Di pelabuhan itu kan sudah ada. Kesehatan pelabuhan kita. Tetap itu kita lakukan. Mereka juga di kapal juga sudah physical distancing Pak. Sudah physical distancing, kemudian wajib menggunakan masker, kemudian diperiksa. Kalau mereka ada sakit walaupun dia penduduk Jawa, kita wajib ditangani di Kepri dulu. Kemudian kalau ada memiliki gejala kelihatan agak lemah, kita rapid test. Kan begitu. Kalau memang hasil rapid test-nya memang positif, wajib dikarantina. Makanya di Batam sendiri sekarang kan sudah ada 20 sekian orang yang dikarantina kan itu gitu ya. Itu saudara kita yang datang dari Malaysia. Saudara kita yang datang dari Malaysia. Artinya ada temuan memang yang mereka harus dikarantina. Ada temuan yang memiliki gejala-gejala seperti itu kan gitu. Kemudian di balai juga ada seperti itu. Ketika kita tetapkan PDP wajib dirawat kan gitu. Perkara setelah di rapid test ternyata negatif dan sudah menunjukkan perbaikan kesehatannya, berangkat dengan catatan kemana? Kepada kepala dinas kesehatan setempat kan gitu ya. Para kepala kantor kesehatan pelabuhan yang akan dihubungi bahwa ini dalam kondisi sehat, tetapi namun demikian harus terus dipantau
kan gitu, karena memiliki gejala misalkan demam. Tapi sekarang sudah baik, namun demikian tetap harus terus dipantau. Itulah yang kita lakukan melalui apa? Alert card tadi itu. Terus ini Pak, kan sekarang pemerintah sudah meminta kepada masyarakat lah berkaca mungkin dengan beberapa negara soal pemakaian masker Pak. Iya. Tadi kami mengunjungi beberapa pasar. Iya. Nah pasar itu sekarang kita lihat masih banyak orang yang belum menggunakan masker. Nah mungkin perlu ada tindakan dari pemerintah terhadap masyarakat supaya patuh nih Pak pakai masker, karena dia nggak pakai masker kan bukan membahayakan dirinya sendiri Pak, dia juga akan membahayakan orang lain. Baik, jadi pemakaian gerakan masker itu sekarang sudah diwajibkan. Kementerian Kesehatan sudah memberikan katakanlah rambu-rambu. Kalau naik katakanlah ferry wajib pakai masker. Kalau tidak boleh. Tidak boleh naik. Kan gitu ya. Apakah harus masker? Tidak. Kain boleh, syaratnya 3 lapis. Ya kan? Itu boleh diikat di sini. Seperti dulu waktu naik motor lah. Betul. Diikat boleh, ya kan? Itu juga masker 3 lapis ya. Iya. Kemudian atau tempat dulu ke penjahit. Berapa? Saya pikir 10.000 udah oke itu. Ya karena sekarang gini Pak, kondisinya kan juga di apotek kita nih kan masker yang begini kan langka Pak. Betul, jadi Ada bukan nggak, satu-satunya. Ya ada upaya dari provinsi nggak Pak kira-kira bagaimana supaya stok tuh ada, masyarakat beli nggak apa-apa nih Pak. Iya. Yang penting barangnya ada. Gitu. Jadi gini, itu ini kan urusan masalahnya masalah pasar. Ketika pasar itu banyak gitu ya, ini hukum dagang, produksi sedikit, otomatis barang itu mahal. Apalagi sekarang semua masyarakat ketakutan, ya kan, kekhawatiran lah kan gitu, khawatir terhadap penularan COVID-19. Maka semua orang membeli, akhirnya di pasaran kosong kan gitu ya. Kita sudah cek ternyata kenapa kosong. Kita masih mengandalkan produk impor. Di dalam ini ada ada antiseptik. Ada katakan serat ya. Serat yang mampu menghalang virus kan gitu ya. Ini rupanya impor selama ini. Sekarang negara-negara produsen itu dia butuh juga sendiri membutuhkan untuk negaranya kan gitu. Dia lebih tentu mengutamakan negaranya. Nah, ini masalahnya, tapi ya janganlah kita hanya masker ini satu-satunya untuk mencegah. Kementerian Kesehatan sudah mengkaji. Ternyata kain juga boleh. Ya, kain 3 rangkap itu sama fungsinya dengan masker yang kita pakai saat ini. Nah, kira-kira gini Pak, ada nggak karena kalau masyarakatnya masih tetap membandel Pak, ada nggak keinginan dari pemerintah untuk dalam tanda petik memaksa Pak masyarakat menggunakan masker? Kalau di Jakarta sekarang kan kalau naik transportasi umum seperti yang Bapak sampaikan tadi harus menggunakan masker. Nah kita sekarang yang masih kerumunan itu kan terjadi di pasar Pak. Kalau di mall itu sekarang kan sudah sepi, terus di hotel-hotel juga sudah sepi. Kondisinya masih di pasar. Ada nggak mungkin nanti semacam seruan atau instruksi gubernur bahwa setiap orang yang berjualan, yang berbelanja atau yang akan memasuki pasar harus menggunakan masker. Kalau nggak pakai nggak boleh masuk. Nggak boleh, ya betul. Tahap pertama pemerintah harus menyiapkan. Pemerintah harus menyiapkan sambil sosialisasi, mungkin 1 minggu, sehingga penjual wajib menggunakan dan kita kasih. Yang pembeli pun wajib menggunakan sambil bersosialisasi. Ini masanya 1 minggu. Sosialisasinya bukan dengan masker ini. Masker kain. Masker kain yang mereka bisa buat sendiri, kan gitu kan. Nah, setelah sosialisasi itu 1 minggu, siapapun yang mau masuk pasar tak pakai masker, dah balik. Atau bisa juga mungkin begini Pak, di Kepri ini kan di Batam, Bintan kan kita punya banyak nih pabrik garment. Pabrik garment. Bagaimana sekarang pemerintah provinsi misalnya meminta kepada pabrik garment itu untuk memproduksi masker kain? Saya coba besok. Besok kita sudah coba. Ada di Batam yang punya konveksi ya. Karena di Batam banyak tuh Pak, beberapa tempat banyak. Kita akan coba itu besok, sudah kita akan pesan, dan nanti dengan itu coba kita akan bagikan dengan metode seperti itu. Di Batam pasar mana, berapa pasar sih, kan tidak banyak gitu. Di Karimun, khususnya di 3 tempat ini ya yang ada positifnya ya.
Tapi bukan berarti tidak boleh dilakukan di kabupaten kota kabupaten kota lain silakan melakukan upaya kan gitu preventif ya. Pak ya. Artinya jangan sampai di sana juga. Betul. Apresiasi sekali. Keseriusan pemerintah daerah ini luar biasa. Pimpinan daerah, Pak Wali Kota Batam, Wali Kota Tanjung Pinang, bupati-bupati, semuanya bergerak, termasuk Pak Gubernur. Didukung oleh Polda misalkan. Kemudian institusi-institusi lain. Coba gerakan penyemprotan. Baik Pak, ini terkait dengan penyemprotan disinfektan. Ini kan banyak pendapat yang berbeda Pak terkait dengan penyemprotan. Sebagian tenaga kesehatan atau pengamat kesehatan juga termasuk dokter sebenarnya tidak menganjurkan penyemprotan Pak. Nah sekarang kan masif nih di Kepri Pak. Rumah-rumah malah ada perumahan itu sampai 3 kali Pak disemprot. Nah ini menurut mereka pertama tidak urgent Pak dilakukan penyemprotan. Yang kedua ini bisa membahayakan. Gimana tuh Pak? Satu, bahan disinfektan untuk melakukan disinfeksi ini ada yang keras, menimbulkan katakanlah penyakit kepada manusia. Ada yang memang tidak. Apa tuh yang bisa membahayakan? Itu bahan-bahan seperti Lysol, ya kan, dicampur dengan air. Ya sekarang kan orang mandirinya pakai Wipol Pak. Ya Wipol segala macam, pel segala macam. Kalau itu tidak dianjurkan Pak ya? Itu memang tidak boleh itu, cuman untuk benda tertentu, untuk lantai, ya kan, lantai tidak masalah karena memang selama ini juga kita menggunakan itu. Yang bahayanya adalah kita melakukan penyemprotan pada manusia. Apalagi pakai penutup ya. Iya. Dan ini terjadi tadi saya baru bertemu dengan teman Pak di salah satu bank gitu. Dia kerja di bank itu, terus nanti pada saat dia masuk dia lewati semacam gate gitu. Dia disemprot di situ sehingga kena semua pakaiannya. Nah, itu terjadi, Pak. Artinya yang disemprot tuh orangnya. Itu yang tidak boleh. Tetapi ada sebetulnya yang masih direkomendasikan dengan ini tertentu, misalkan dengan alkohol, kan gitu. Alkohol bisa, tetapi efektivitasnya sebetulnya kurang. Karena apa? Virus itu tidak menempel yang di sini saja. Iya kan? Karena kalau kita memang sudah ada virus di kita, itu bisa terjadi di leher, masuk, nurun, bagian dalam. Alkohol itu tidak akan mampu, kecuali kalau memang betul-betul mandi ya itu kan tidak mungkin juga hal dia kalau mandi alkohol Pak bukan gitu, bukan virus yang mati Pak, orangnya yang mabuk. Iya mabuk. Kemudian kan konsentrasinya segala macam. Ini konsentrasi yang tahu kan ahli kesehatan. Ini dilempar begitu saja dengan Dan sekarang orang belajarnya dari YouTube Pak. Jadi sekarang banyak orang yang memahami soal disinfektan itu belajar dari YouTube. Sehingga ada yang nyampur dengan Wipol, ada dengan pel Pak, terus ada lagi dengan macam-macam. Dan itu yang terjadi sekarang Pak. Nah itu. Makanya mungkin masyarakat perlu diarahkan supaya dan memang kalau itu hindari. Jangan sampai terhisap gitu. Bahaya kalau terhisap. Ini kan apalagi penyemprotannya dengan penyemprotannya kan masih Pak di perumahan. Ada yang pakai kendaraan segala macam. Padahal itu yang di pinggir jalan malah menonton seperti ini kan. Itulah yang terjadi. Jadi bagi masyarakat Kepri tolong berhati-hati karena disinfektan itu juga tidak baik buat kesehatan. Dan ininya efeknya itu jangka panjang. Baru dia terasa kan gitu ya. Baik Pak, kita kembali ke masker. Kita tadi berharap pemerintah provinsi memfasilitasi dengan pabrik-pabrik garment yang ada, karena itu yang kita butuhkan. Dan juga berharap sebenarnya ada instruksi dari gubernur atau wali kota Pak, untuk karena kalau ada instruksi kan tentu ada penegakannya juga lebih gampang. Misalnya mungkin Satpol berada di pasar, setiap orang yang ke pasar tidak menggunakan masker tidak boleh masuk. Karena kalau sesama kita Pak bisa berantem itu di pasar Pak. Dan ini juga provinsi juga tentu hanya mampu sebagai model saja, ya kan, model contoh
bisa diinikan kepada masyarakat, dan masyarakat bisa membuat sendiri atau dengan kain yang dilipat, ya, lipat 3 langsung ikat, atau lebih lagi modern lagi, kainnya sekarang kan sudah di WhatsApp group sudah sudah banyak Pak, petunjuknya ya kan, sudah banyak. dikasih karet 2 begitu, masukin ini karet 2 masukin sini, udah jadi dia kan. Itu sebetulnya jadi masker ini bukan satu-satunya cara yang harus didapat. Ya. Kita bisa mengolah sendiri kan gitu, asal kita memang mau kan. Dan sebetulnya yang paling bagus itu sebetulnya tidak menggunakan masker. Tapi jangan keluar Tapi di rumah. Nah, itu stay at home kan gitu ya. Itu yang paling bagus. Tapi kan sekarang kebutuhan Pak. Kan orang harus keluar rumah. Yang keluar rumah itulah yang sebetulnya wajib menggunakan masker kan gitu. Jadi mumpung sekarang Pak, mumpung grafik kita masih landai, artinya upaya-upaya preventif kita kan masih sangat mungkin Pak kita lakukan. Jadi mungkin kita perlu bekerja sama antara pemerintah dengan masyarakat. Betul. Paling tidak kita coba nih dengan masker nih. Karena di beberapa negara kan berhasil Pak. Artinya orang dia beraktivitas tapi memang ada kewajiban menggunakan masker. Betul. Ya. Jadi mungkin Pak, terakhir mungkin ada himbauan Bapak untuk masyarakat Kepulauan Riau sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau. Jadi kalau yang sudah kita lakukan sekarang ini sudah baik. Hanya tinggal pengembangan. Masih ada memang orang-orang yang belum paham. Mari kita ajak. Kita manfaatkan sosialisasi ini masjid misalkan. Masjid silakan mungkin 1 kali, 5 kali pengumuman tentang COVID ini, ya kan. Saya sudah mencoba berkomunikasi dengan Ketua MUI, dan mudah-mudahan ini juga akan segera dilakukan himbauan-himbauan menggunakan masker kan gitu, himbauan stay at home itu harus betul-betul sampai saatnya kita memang bisa bersama-sama kembali seperti dulu, ya kan, tidak menggunakan masker kembali keluar kan gitu ya. Syaratnya sekarang yaitu yang paling ampuh adalah kita tinggal di rumah. Stay di rumah. Ya, kecuali keluar. Untuk apa? Belanja, beli makanan kan harus keluar kan gitu. Tetapi syaratnya pakai masker. Itu saja. Di social distancing sudah terlihat sekali, seperti tadi di ferry sudah seperti itu ya. Di terminal juga saya lihat sudah disilang. Satu-satu duduknya sudah berjarak semuanya. Ini sudah banyak dipahami, dan saya juga melihat sudah bagus sekali ini, hal yang terus perlu dikembangkan. Memang masih ada yang belum sadar. Yang belum sadar inilah harus kita bikin malu kan itu ya. Karena memang saya kira kalau sudah dia kena tidak akan mungkin menyesal. Dia setelah kena dia baru sadar. Iya kan. Tapi kan jangan sampai itu terjadi. Iya, jangan sampai itu terjadi, makanya gitu. Baik. Perlu kebersamaan kita. Iya, baik. Terima kasih Pak Cecep atas bincang-bincang kita pada hari ini. Jadi sekali lagi masyarakat Provinsi Kepulauan Riau, mumpung grafik kita masih landai, kondisi kita masih seperti ini. Perlu kerjasama, jangan sampai grafik ini naik ya Pak. Betul. Nah, itu dibutuhkan kerjasama kita semua. Anda silakan berada di rumah, dan kalau seandainya memang harus terpaksa ke rumah, Anda wajib menggunakan masker. Jangan sampai tidak menggunakan masker. Karena jangan sampai Anda menjadi penyebar virus itu. Kan kasihan saudara-saudara kita. Dan pada saat Anda pulang, Anda kena di pasar atau di mana, itu kan keluarga kita yang di rumah yang akan menjadi terkena Pak. Iya, betul. Nah, itu saja mungkin Pak Cecep. Terima kasih sudah berbincang kita pada hari ini. Saudara-saudara sekalian, sampai di sini pertemuan dan perbincangan kami dengan Pak Cecep. Kita bertemu dalam kesempatan lain. Tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Burhan.